terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, dinamika politik menjelang pemilihan gubernur semakin menarik perhatian. Partai Nasdem telah memutuskan mengusung Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Lantas apa yang membuat Nasdem sebagai pemenang pemilu hanya menempatkan kadernya di posisi calon wakil gubernur? Dan siapa pula penantang mereka yang paling potensial mendapatkan dukungan partai? Hal ini akan kita bahas bersama dengan Prof. Firdaus Muhammad selaku pengamat politik. Selamat pagi Prof. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Prof? baik. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit Prof mengenai Nasdem yang sudah mengusung Andi Sudirman Sulaiman bersama dengan Fatmawati Rusdi. Tanggapannya sedikit Prof mengenai hal ini seperti apa? Ya, terima kasih. Ini saya kira sebuah kemajuan untuk menjawab teka-teki Nasdem sebagai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan yang mendapatkan kursi cukup signifikan dan sepertinya Ketua DPRD dikantongi oleh Nasdem. Sejatinya disandingkan dengan eksekutif, ya, dengan gubernur. Nah, jadi apa yang menjadi ketetapan dari Partai Nasdem ini, saya kira sudah luar biasa menjawab teka-teki dari pertanyaan siapa yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Ya. Termasuk diantaranya Andi Sudirman Sulaiman itu akan diusung oleh siapa, gitu. Nah, jadi dua ini yang menjadi menjadi jawaban dari teka-teki yang muncul selama ini, bahwa Andi Sudirman Sulaiman yang sangat masif sosialisasi itu kemudian mengendarai partai apa? Jawabannya adalah Nasdem. Bahkan Andi Sudirman Sulaiman pun menyampaikan akan menambah lagi jumlah kursi. Karena bukan hanya mencukupkan jumlah kursi, ya, tetapi juga tentu power, ingin merebut dukungan dari partai-partai lain. Karena memang kalau partai itu tidak menjadi bagian koalisi, justru sesungguhnya nanti akan menjadi lawan. Iya. Ya, sebutlah ketika menjadi pemenang. Lalu anggaplah ada partai yang menjadi lawan politiknya, itu bisa sedikit banyaknya mengganggu kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan, karena sangat tergantung juga dari DPR. Kira-kira partai mana yang potensial akan menjadi koalisi bersama dengan Nasdem, Pak? Andi Sudirman Sulaiman ini kan bukan kader partai. Iya. Ya, sehingga sangat berpeluang untuk bisa membangun koalisi dengan partai lain. Sebetulnya misalnya salah satu saja, Golkar atau Gerindra. Itu kalau sudah bisa mengambil Golkar atau Gerindra, posisi bargaining positionnya Sudirman Sulaiman lebih kuat. Sementara kalau Fatma Rusdi, ini kekuatannya tentu adalah dia anggaplah pemilik partai, gitu. Karena dukungan dari Rusdi Mas, suaminya yang juga ketua partai, sudah berhasil mengantarkan Fatma Rusdi ke Senayan. Ini Fatma Rusdi sebenarnya sudah kedua kalinya ke Senayan. Tetapi sebelum ke Senayan ada peluang untuk bisa diusung di pemilihan gubernur untuk November yang akan datang. Nah, bargaining position Fatmah ini juga itu menguatkan posisinya sebagai 02. Jadi Sudirman Sulaiman sudah menerima Sudirman Sulaiman sudah menerima pinangan dari Nasdem, atau mungkin sebaliknya ya, Nasdem yang meminang Sudirman Sulaiman. Lalu kemudian terjadi pengusungan, tetapi belum berkoalisi. Nah, kalau saya melihatnya mungkin Gerindra yang lebih memungkinkan, karena Andi Amran Sulaiman juga itu tokoh yang banyak mensupport kemenangan Prabowo Gibran. Maka boleh jadi Gerindra itu akan dikoalisi dengan Nasdem misalnya untuk Sudirman Sulaiman. Tapi bukannya Partai Gerindra sudah ada isu untuk mengusung ketua Partai Gerindra di Sulsel? Ya betul, Andi Iwan juga diusung oleh Partai Gerindra. Nah karena ini Nasdem pun sesungguhnya masih bisa ada berubah-berubah misalnya kan, karena belum ditetapkan oleh KPU.
Tetapi meskipun itu sudah sangat sulit, tetapi sebelum mendaftar di KPU itu belum bisa kita patenkan. Jadi masih ada peluang, iya, Pak ya? Gitu. Nah, sekarang siapa yang bisa mengendarai misalnya Gerindra? Ya, Gerindra itu adalah Andi Iwan Aras itu bisa diusung oleh Gerindra. Ya. Tinggal sekarang Andi Iwan Aras itu memilih mana, legislatif atau eksekutif. Nah, tentu membaca peta. Makanya tadi setelah Sudirman Sulaiman sama Ibu Fatma berkoalisi diusung oleh Nasdem, maka peta politik juga berubah. Jadi teka-teki tadi Sudirman Sulaiman diusung oleh siapa, mengendarai partai apa, sudah terjawab. Nasdem mengusung siapa, dengan paketnya siapa, sudah terjawab. Itu nanti mempengaruhi circle politik lain untuk koalisi-koalisi. Apakah Gerindra cukup menjadi penguat saja terhadap usungan Nasdem atau akan mengusung sendiri? Karena peluang dari Andi Iwan menjadi 02-nya Sudirman Sulaiman kan sudah ditutup oleh Nasdem. Nah, sekarang apakah Gerindra akan mengusung kadernya menjadi lawan dari Sudirman Sulaiman atau justru berkoalisi? Kalau misalnya menjadi lawan, apakah posibilitasnya tuh kuat untuk melawan atau seperti apa, Prof? Nah, kita harus melihat juga dalam kontestasi ini kan harus yang lebih menjadi perhitungan utama adalah kader, kandidat. Ya, kandidat yang diusung. Apakah ketokohan dari kader Gerindra yang diusung, sebetulnya misalnya di Iwan, itu selevel dengan kekuatan ketokohan dari Sudirman Sulaiman yang sudah anggaplah incumbent dan sudah memiliki kinerja terkait dengan pembangunan di Sulawesi Selatan. Tinggal bagaimana masyarakat nanti menilainya. Nah, apakah Andi Iwan ini sebagai anggota legislatif yang selama ini sudah berkontribusi juga di Sulsel, itu sudah memiliki bargaining position yang bisa menyaingi Sudirman Sulaiman. Nah, itu akan dibuktikan nanti. Makanya ini penuh perhitungan. Daripada misalnya melawan, lalu kemudian menyandingkan kekuatannya ternyata diprediksi belum kuat, sebutnya misalnya lewat survei, maka boleh jadi nanti sekalian menjadi pengusung. Dan kalau Nasdem dengan Gerindra menyatu untuk mengusung Sudirman Sulaiman, saya kira semakin menguat. Nah, siapa kemudian menjadi rivalnya? Kalau kalkulasi partai yang mengancam keberadaan dari Nasdem, termasuk Sudirman Sulaiman, adalah Golkar. Nah, Golkar ini menariknya karena banyak sekali kandidat-kandidat dari Golkar. Ada Pak Ilham Arif Sirajuddin, lalu kemudian ada Pak Adnan, ada Ibu Indah, ada Pak Taufan sendiri sebagai ketua partai. Nah, dan mungkin saja masih ada calon dari Golkar. Nah, Golkar punya mekanisme sendiri. Di dalamnya itu harus ada hasil dari survei. Maka kalau misalkan spekulasi yang muncul bahwa Dhani akan pasangan Indah, itu paket yang saling melengkapi. Sama-sama 2 periode, 1 wali kota, 1 bupati. Masing-masing 2 periode, dan secara geopolitik ada di Makassar, lalu kemudian ada juga di utara, di Luwu gitu. Menguasai provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kan menghubungkan 2 wilayah gitu, ya, termasuk etnis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah ketokohan dari Pak Dhani nanti akan diusung oleh partai mana? Nah, konon Hanura sudah mulai menyebut, tapi itu kan masih partai kecil. Yang orang perebutkan itu diantaranya adalah dari Nasdem, lalu kemudian Golkar, Gerindra, ada PKB, ada PAN, Demokrat, dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang menjadi kontestasi oleh para kandidat, calon kandidat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan kursi sekarang. Bagaimana bisa mendapatkan kursi dari partai politik ya? Untuk menjadi diusung. Diusung. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Pak Firdaus, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan pengamat politik Bapak Firdaus Muhammad, membahas banyak sekali kemudian mengenai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Salah satu nama yang santer diperbincangkan menjadi sosok penantang, yaitu Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dari Pomanto, yang santer diperbincangkan akan dipasangkan bersama dengan Indah Putri Indriani. Kira-kira partai mana yang akan melirik Dani Pomanto sebagai sosok ketokohan di Sulsel, Pak Firdaus? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik dan kita menjawabnya mungkin masih tataran spekulatif ya, dengan melihat fenomena-fenomena yang berkembang. Bahwa sebenarnya begini, untuk maju dalam kontestasi politik seperti Pilgub misalnya, itu adalah faktor ketokohan. Ya. Lalu kemudian partai pengusung, lalu kemudian finansial. Nah, nanti banyak lagi bisa di breakdown lagi bagian dari itu, tapi yang terpenting adalah ketokohannya, lalu kemudian partai pengusung dan biaya politik. Nah, kalau ada Sudirman Sulaiman itu bukan kader partai, tetapi ketokohannya marketable gitu, dan dia sangat masif dan siap gitu. Kelihatan tampak dia mempersiapkan diri, Sulsel maju, andalan, apa segala macam tag lainnya. Dari Sudirman Sulaiman itu bergerak cepat. Sudah sosialisasi masif, lalu kemudian berusaha mendekati partai dan berhasil. Nah, kemudian Pak Dani tokoh politik yang sudah sangat berprestasi. Prestasi Pak Dani itu tidak terhitung lagi selama memimpin Kota Makassar. Hanya saja sayangnya Pak Dani itu dalam karir kepartaian pernah misalnya diusung oleh di kota ya, Makassar, diusung oleh Demokrat, pernah diusung oleh partai ini, partai itu sampai terakhir misalnya PDIP, pernah di Gerindra. Nah, Pak Dani sekarang itu harus berusaha secepat mungkin mendapatkan misal Gerindra. Nah, Gerindra juga tidak sendiri, harus menambah partai lain misalnya PKB, Demokrat, dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Dani mampu merangkul mendapatkan partai, maka dia akan menjadi rival terkuat untuk Sudirman Sulaiman. Gitu. Karena masing-masing ada pengalaman dari ketokohan, kinerjanya, jejaring politiknya. Gitu. Nah, siapa yang kemudian bisa menjadi pasangan Dani Pomanto? Kalau Indah itu dari Golkar, apakah kemudian Golkar akan mengusung Indah dan menjadi 02 misalnya, sementara Taufan Bawe ada Pak Ilham dan tokoh lain dari Golkar. Maka bisa jadi itu misalnya Pak Dani pasangan dengan Pak Iwan karena partainya. Jadi sama Sudirman Sulaiman dengan ketokohannya, pengalaman politiknya, lalu kemudian menggait orang partai yang kemudian suaranya signifikan, itu Nasdem melalui Fatma Rusdi. Nah, kalau Pak Dani itu seharusnya juga bisa mendekati apakah Golkar, menjadikan Golkar 02 misalnya tokoh Golkar seperti Pak Adnan, itu bisa. Dulu pernah santer Pak Sudirman Sulaiman dengan Adnan, tetapi itu kan memang masih menjabat waktu itu, dan peta politik sekarang sudah berubah. Maka Pak Dani bisa pasangan sama Adnan, gitu. Atau misalnya dengan Indah, tetapi partai mana? Makanya saya katakan bisa juga Pak Dani dengan Pak Iwan, dengan membawa Gerindra misalnya, tinggal mencukupkan dari partai-partai lain. Nah, jadi ini masih sangat spekulatif. Nah,
tokoh lain yang harus dihitung itu adalah Pak Ilham Arif Sirajuddin. Sudah lama kerja dan kerjanya sudah signifikan juga jajaran-jajaran politiknya. Pertanyaannya sama, Pak Ilham akan mengendarai partai mana? Gitu. Adakah partainya sendiri? Lalu kemudian akan berebut misalnya antara Pak Ilham dengan Pak Taufan Pawe, dengan Indah, dengan Adnan. Karena bersama-sama dari Partai Golkar, ya, Pak, Partai Golkar. Dan Golkar itu biasanya ada mekanisme melalui survei internal. Jadi partai menugaskan kepada kader-kader yang potensial untuk melakukan survei dan menunjukkan bahwa survei yang tertinggi sehingga pendekatannya lebih rasional misalnya. Tapi ada juga pendekatan administratif. Jadi bisa saja nanti malah Golkar tidak mengusung kadernya, gitu kan? Bisa jadi, boleh jadi. Makanya yang sangat emergensi sekarang itu adalah bagaimana calon-calon ini bisa mengantongi rekomendasi partai untuk mengusung. Nah, yang menarik tadi dari yang dikatakan oleh Pak Firdaus bahwa Golkar ini salah satu syarat adalah survei elektabilitas kepada masyarakat seperti itu. Dari kemudian tadi nama-nama yang dari Partai Golkar ada Adnan, Ilham, Putri seperti itu, Indah. Bagaimana kemudian Anda melihat survei kira-kira yang tertinggi itu jatuh kepada siapa, Pak Firdaus? Survei juga masih fluktuatif. Ada yang menempatkan misalnya Pak Ilham, ya. Ada menempatkan Taufan Pawe, ada yang menempatkan Adnan. Dan kadang juga survei menariknya dari keseluruhan kandidat-kandidat yang dianggap potensial untuk maju. Nah, jadi kalau saya melihatnya yang harus dilakukan setidaknya bulan Juni ini itu adalah para kandidat ini fokus untuk mendapatkan rekomendasi partai. Karena kerja selanjutnya bagaimana setelah mendapatkan rekomendasi partai lalu kemudian jalan itu sedikit memudahkan bagi mereka. Yang terberat sekarang adalah justru jangan sampai fokus ke daerah sosialisasi untuk meyakinkan publik menerima, ya kan? Masyarakat bisa menerima, tapi Jakarta DPP nggak terima. Itu yang paling berat. Nah, jadi cuman kalau hanya langsung menunggu dari Jakarta, dari pusat, dari DPP rekomendasi itu, pertanyaannya DPP merekomendasikan atas dasar apa? Jadi memang ini titik krusial di bulan Juni ini karena kita berhitung 5-6 bulan ke depan ya untuk bisa kerja. Nah, kalau sudah bisa mendapatkan partai, lalu kemudian berikutnya lagi sebenarnya yang berat lagi itu adalah pasangan. Siapa berpasangan dengan siapa? Nah, dari berbagai spekulasi misalnya sudah ada yang menempatkan Sudirman dengan Fatma. Lalu kemudian ada Pak Ilham dengan Pak Adnan. Pak Dhani dengan Bu Indah, lalu kemudian ada Pak Iwan Aras dengan ada kandidat-kandidat yang lain atau Taufan Pawe juga misalnya. Banyak sekali kemudian nama-nama kandidat yang muncul. Kira-kira siapa yang berpotensi jadi penonton, Pak? Oh sangat banyak yang berpotensi karena ini boleh jadi 2 pasangan, mungkin 3 pasangan. Apalagi ini kan nggak ada independen. Nah, itu. Jadi bisa saja nanti di tengah jalan kita tiba-tiba melihat kalau misalnya begini. Siapa yang mendapatkan rekomendasi dari Golkar dan Gerindra itu sudah kita bisa prediksi siapa yang terpental. Jadi sekarang siapa mendapatkan rekomendasi dari di luar Nasdem, ya partai besar itu Golkar, Gerindra, ya itu. Lalu kemudian menyusul di bawahnya ada PKB, ada Demokrat, ada PAN, PKS gitu. Itu kalau koalisi itu mungkin masih bisa. Jadi ini bisa saja nanti hanya diikuti 3 pasangan kontestasi. Artinya diprediksi dari 4 pasangan tadi itu sudah ada yang tereliminasi. Tereliminasinya itu dari perebutan kursi. Dari perebutan kursi bisa menjadi eliminasi seperti itu ya, Pak. Dan yang ketiga kita juga penting bicarakan itu adalah amunisi. Ada orang yang sudah sangat terkenal, ya. Ketokohannya sudah sangat terkenal, terterima oleh masyarakat. Tetapi dengan tertatih-tatih misalnya mendapatkan kursi partai. Lalu kemudian untuk kerja politik itu finansialnya memadai mendukung atau tidak. Karena kalau finansial memadai, partai pun bisa diamankan. Lalu yang terpenting adalah biaya politik. Nah, kalau kita mengacu dari dana yang diajukan oleh KPU untuk pilkada di Sulawesi Selatan itu sebanyak 387 miliar kalau nggak salah ya, kurang lebih.
Maka kandidat itu paling sedikit per pasangan itu mungkin 500 M, ya. Karena KPU saja yang hanya menjadi penyelenggara gitu, itu meminta dana menghampiri 400 miliar. Nah, kalau kandidat pasangan itu saya kira kisaran dari 500 M, seperti itu Pak ya. Ya, Biaya karena politik juga menjadi penting ya, di samping itu. ketokohan dan juga partai politik. Kita masih akan ngobrol banyak Pak mengenai hal tersebut. Biaya politik menjadi salah satu unsur, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Firdaus membahas mengenai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai biaya politik Pak, partai politik, dan yang kayaknya sangat menarik, selalu menarik untuk diulik adalah mengenai ketokohan. Kalau kita wacanakan dari Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan tokoh pertahanan gubernur yang dipasangkan bersama dengan Fatmawati Rusdi, bagaimana kemudian image-nya di masyarakat? Bagaimana masyarakat memandang kedua tokoh ini, mengingat bahwa Fatmawati Rusdi ini sudah beberapa kali mengundurkan diri. Pertama mengundurkan diri dari wakil wali kota untuk maju ke Senayan, lulus di Senayan, kemudian mengundurkan diri lagi untuk maju ke bakal calon wakil gubernur. Bagaimana kira-kira masyarakat memandang hal ini, Pak? Iya, opini masyarakat juga itu sebenarnya fluktuatif. Kadangkala kita menganggap ini masyarakat menolak, ternyata masyarakat terima. Jadi mulai dari Sudirman Sulaiman. Sudirman Sulaiman sebenarnya di satu sisi disayangkan karena beliau tidak berpartai. Ya. Artinya kalau berpartai itu sedikit banyaknya dia memiliki bargaining position untuk bisa berkoalisi partai lain untuk mengusungnya. Tapi sekarang sudah cenderung safety ya setelah diusung oleh Nasdem. Sudirman Sulaiman punya ketokohan, pengalaman menjadi gubernur. Cuma pertanyaannya, selama menjadi gubernur, apakah masyarakat misalnya terima atau tidak? Ya karena ketika Pak Sudirman Sulaiman maju, itu kan mendampingi Pak Nurdin Abdullah. Yang mana kita tahu bahwa Pak Nurdin Abdullah itu sebagai gate voter, penarik suara yang paling signifikan itu. Bukan karena faktor Sudirman Sulaiman dari segi ketokohan ya, tapi mungkin sumbangsi finansial kala itu menentukan. Nah, tetapi pasca Nurdin Abdullah, ketokohan estafet kepemimpinan di tangannya Sudirman Sulaiman, nanti di situ akan kita konfirmasi apakah masyarakat menginginkan itu Sudirman Sulaiman yang sudah merasakan banyak pembangunan infrastruktur, misalnya jalanan yang diperbaiki, itu kemudian menjadi kerinduan masyarakat untuk dipimpin kembali oleh Sudirman Sulaiman. Itu kita belum tahu kemana kecenderungan pilihan masyarakat, tetapi kan ada survei yang bisa menjadi pembanding. Kedua, tentang Ibu Fatma. Ibu Fatma betul maju di Sidrap kalah, tetapi maju di Makassar menang dalam posisi 02, dan itu menyejarah
karena Fatma itu bisa mengukir sejarah perempuan pertama yang menjadi pemimpin di Makassar dalam posisi sebagai wakil. Yang selama ini selalu didominasi laki-laki, lalu kemudian ada Fatma. Fatma sebenarnya sangat marketable untuk bisa diusung di wali kota sebagai 01. Tetapi di tengah jalan memilih untuk maju ke Senayan dan berhasil. Nah itu. Lalu kemudian sekarang ada lagi pinangan untuk maju di Pilgub. Ini tentu tidak terlepas sebenarnya dari dua orang ini, dua tokoh yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan. Pertama, Sudirman Sulaiman tidak bisa dilepaskan dari adik Amran Sulaiman. Nah, artinya kalau Amran Sulaiman menghendaki adiknya dalam hal ini membantu, termasuk finansialnya dan jajaran politiknya, di situ menjadi power yang dimiliki oleh Sudirman Sulaiman. Begitu juga Fatma. Fatma ketika di backup oleh Rusdi Massa, baik secara politik oleh partai, lalu juga kan finansial, itu juga peluangnya besar. Karena selain ketokohan juga finansial dan partai relatif aman. Apakah keputusan Fatmawati ini yang tadi dikatakan marketable untuk 01 Makassar, tapi sekarang maju jadi 02 Gubernur, apakah ini tindakannya tergesa-gesa atau seperti apa pandangan Anda? Saya pikir penuh dengan perhitungan, sudah dikalkulasi. Saya pernah mengisi acara bersama teman-teman akademisi yang lain di Nasdem Mendengar, termasuk itu. Saya orang yang berbicara di depan kader Nasdem menyampaikan bahwa alangkah eloknya ini kalau legislatif, ketua DPRD dipegang oleh Nasdem, lalu kemudian gubernur juga dipegang oleh Nasdem, dan Nasdem menjadi pemenang. Nah, seharusnya waktu itu kita ingin menggoda Pak RMS untuk menjadi 01, tapi beliau tidak bergeming. Sepertinya tetap nyaman dengan Senayan di Jakarta dibanding maju pemilihan gubernur. Dan kita tahu pernah ada komunikasi antara Amran Sulaiman dengan Rusdi Massa. Jadi saya kira di situ sebenarnya salah satu poinnya. Nah, soal Fatma tadi, itu Fatma memiliki kekuatan politik di Makassar, jejaring politik di Makassar, termasuk di daerah, termasuk di antaranya misalnya Ajat Taparan, terutama Sidrap. Nah, mungkin karena kalkulasi kemenangan, suara yang diperoleh waktu pemilihan legislatif, pemilu yang lalu, itu suaranya signifikan dan mengantarkannya ke Senayan. Kalau dikalkulasi, jejaring itu masih dihidupkan hari ini, itu masih bisa dimanfaatkan. Lalu kemudian kita mencoba bergeser misalnya di penantangnya. Itu misalnya Pak Dhani. Pak Dhani Indah ini kurang lebih sama dengan pasangan yang pertama. Dari segi ketokohan, Pak Dhani sudah lama, jauh lebih lama dikenal, sama dengan Indah. Jadi kalau dari segi ketokohan mungkin ini lebih dominan dari segi ketokohan dan kerjanya, apalagi di Makassar, yang suara Makassar itu lebih 1 juta suara, dan kalau itu dikuasai menjadi penentu kemenangan. Nah, tetapi belum posisi aman karena belum mendapatkan partai. Nah, berikutnya lagi adalah soal finansial tadi. Kalau kandidat hanya menyiapkan misalnya 500 miliar, mungkin belum cukup. Iya. Apalagi kalau misalnya Amran Sulaiman di backup oleh Rusdi Massa, kita tahu kan sebagai pengusaha yang juga politisi, birokrat, itu kalau membackup ini itu juga harus berhitung yang lawannya. Tetapi uang bukan segalanya. Tetap bagaimana strategi-strategi yang dimainkan untuk bisa memenangkan. Dan tokoh seperti Pak Ilham juga jangan ditinggalkan. Betul. Dalam arti figur beliau itu bisa diperhitungkan, terutama Golkar. Nah, kalau Golkar misalnya mengusung Pak Ilham, lalu kemudian berdasar pada jejaringnya, ketokohannya, pengalamannya sebagai pemimpin, dan punya pengalaman juga maju di Pilgub, itu apalagi kalau misalnya berpaket dengan Adnan, saya kira ini juga potensinya sangat besar. Tapi lagi-lagi juga harus itu tadi, harus dikawinkan 3 hal ini, ketokohan, partai,
lalu kemudian finansial. Biaya politik. Oke, Iya, ketokohan partai dan juga biaya politik menjadi penentu pergerakan dinamika politik untuk calon gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2024 ini. Tentunya kita berharap siapa saja yang nantinya maju ke pemilihan calon gubernur dan terpilih ini bisa membawa aspirasi masyarakat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dari masyarakat untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Firdaus Muhammad sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.